Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 manajemen kelas dari kelas A PGSD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai prosedur manajemen kelas dan aplikasinya di SD. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Hilmaulini Am, NIM 200210204112, dan teman-teman. Saya Ayu Mutiara dengan NIM 2002102041181. Dan saya Fitania dengan NIM 200210204184. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Next slide. Yang pertama adalah pengertian prosedur manajemen kelas. Prosedur adalah cara untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Prosedur merupakan suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Menurut Majid Abdul 2006, halaman 110. Sedangkan menurut Wijaya dan Irawan 2018 menyimpulkan bahwa prosedur adalah urutan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilaksanakan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur manajemen kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang optimal supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan manajemen kelas mengacu pada tindakan pencegahan atau preventif dan tindakan penyembuhan atau kuratif. Slide selanjutnya. Kemudian ada ragam manajemen kelas. Yang pertama adalah yang terdiri dari manajemen kelas Spatial Learning, Manajemen Kelas Determination of Regulation in the Room, Manajemen Kelas Beginning of Effective Teaching, dan Manajemen Kelas Groups. Yang selanjutnya. Yang pertama adalah manajemen kelas spatial learning. Pada dasarnya, manajemen kelas bisa memiliki arti sebagai beberapa usaha pengelolaan kelas yang dapat membuat ruangan pada kelas menjadi ruangan atau tempat bagi siswa yang tidak berantakan, nyaman, dan rapi. Secara khusus, manajemen kelas ini juga bisa memiliki arti yakni usaha untuk membuat suasana kelas atau mengelola kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran siswa. Manajemen kelas spatial learning memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan pembelajaran di kelas yang tertuju pada kompetensi dasar dan juga agar tidak melenceng dari target yang sudah ditentukan. Yang kedua, mewujudkan suasana kelas yang kondusif saat pembelajaran seperti suasana tenang, nyaman, menyenangkan, kreatif, dan aktif. Kemudian membentuk siswa-siswa yang hebat dan bisa bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah yang berbeda walaupun tingkat akreditasi sekolah lainnya lebih bagus. Kemudian supaya siswa mampu menguasai dan memahami semua materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian supaya siswa antusias di kelas saat pembelajaran walaupun materi yang dipelajari adalah materi yang tidak disukai. Yang kedua adalah manajemen kelas determination of regulation in the room. Pada dasarnya, manajemen kelas determination of regulation in the room bisa memiliki arti sebagai beberapa usaha pengelolaan kelas yang terfokus pada penetapan peraturan di dalam ruangan. Secara khusus, manajemen kelas ini bisa diartikan sebagai beberapa usaha yang bertujuan untuk mengatur perilaku siswa di dalam kelas setiap harinya. Tujuan penerapan manajemen kelas determination of regulation in the room yakni sebagai berikut. Yang pertama,
menjamin beserta menjaga suasana belajar kondusif yang jauh dari ketidaknyamanan dan ketidaktenangan, membentuk dan melatih siswa agar memiliki kepribadian yang disiplin dan bertanggung jawab. Proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tidak terhambat, membiasakan siswa untuk hidup berdemokrasi dengan baik dan mampu menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Next. Yang selanjutnya adalah manajemen kelas beginning of effective teaching. Manajemen kelas beginning of effective teaching pada dasarnya bisa didefinisikan sebagai beberapa usaha pengelolaan kelas yang terfokus pada pembelajaran yang efektif pada awal tahun ajaran baru, yang bertujuan untuk meyakinkan siswa jika kesuksesan belajar itu harus benar-benar dikejar. Tujuan penerapan manajemen kelas beginning of effective teaching sebagai berikut. Yang pertama, memantau semangat siswa dalam mencapai kesuksesan dalam pembelajaran. Untuk media pengakraban antara siswa dan guru, proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tidak terhambat dan membentuk kebiasaan, perilaku, dan sikap siswa yang tertuju pada rambu-rambu yang berlaku di kelas. Untuk materi berikutnya disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu manajemen kelas study groups. Manajemen kelas study groups bisa didefinisikan sebagai beberapa usaha pengelolaan kelas yang terfokus pada pengelompokan dalam belajar. Manajemen ini membahas cara membentuk kelompok belajar yang baik, sehingga bisa menguntungkan siswa dan guru. Menguntungkan siswa karena kelompok belajar ini dapat membantu siswa bersosialisasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Menguntungkan bagi guru karena guru memberikan serta menanamkan pemahaman terhadap materi pembelajaran pada siswa. Tujuan penerapan manajemen kelas study groups adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan siswa agar lebih aktif dalam proses berpikir di dalam kelas. Yang kedua, yaitu membiasakan siswa agar menjadi orang yang teguh dengan pendapatnya dan pendiriannya. Dan yang ketiga, yaitu membiasakan siswa supaya tidak malu dan takut saat ingin menyampaikan pendapat. Kemudian, ragam dimensi-dimensi manajemen kelas. Ada dua, yaitu tindakan preventif dan tindakan korektif. Manajemen kelas adalah bentuk usaha dasar untuk mengatur aktivitas belajar mengajar secara sistematis. Tindakan guru untuk melakukan manajemen kelas dilaksanakan secara sistematis berdasarkan langkah-langkah yang ditentukan. Apabila guru sudah melakukan kegiatan manajemen kelas melalui langkah-langkah tertentu, berarti guru sudah melakukan kegiatan manajemen kelas. Serangkaian kegiatan manajemen kelas mengacu pada tindakan pencegahan atau preventif. Tujuannya menciptakan situasi pembelajaran yang menguntungkan, dan yang kedua yaitu tindakan korektif. Adalah tindakan korektif pada perilaku yang menyimpang dan dapat mengganggu situasi optimal dari proses kegiatan belajar mengajar. Tindakan korektif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tindakan seharusnya segera diambil guru saat gangguan terjadi pada situasi opsional pembelajaran. Dan yang kedua, tindakan kuratif adalah tindakan pada perilaku penyimpangan yang terlanjur terjadi agar perilaku penyimpangan tidak terjadi lagi. Tindakan manajemen kelas dapat menjurus pada dua tindakan, yaitu manajemen dimensi pencegahan dan tindakan manajemen kuratif. Berikut penjelasannya.
Dimensi preventif atau pencegahan. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang yang dianggap mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Tindakan pencegahan merupakan terapi yang tepat sebelum munculnya tingkah laku yang dapat mengganggu kondisi belajar mengajar. Langkah-langkah pencegahan antara lain cara yang diambil oleh guru untuk mengatur peserta didik dan format pembelajaran guna mendukung kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar. Disimpulkan bahwa prosedur dimensi pencegahan yaitu cara yang dilaksanakan oleh guru untuk menumbuhkan situasi yang fleksibel baik untuk rentan waktu yang singkat maupun rentan waktu yang lama. Langkah-langkah tindakan pencegahan dapat ditunjukkan pada perkembangan tuntutan dan kebutuhan peserta didik. Individual maupun kelompok dapat berupa kegiatan atau contoh-contoh seperti informasi. Selanjutnya yaitu dimensi kuratif atau penyembuhan. Tindakan penyembuhan adalah tindakan pada perilaku menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tidak berlarut-larut. Pengertian lain dari dimensi ini adalah bantuan yang diberikan guru kepada siswa selama atau setelah siswa mengalami persoalan serius. Bantuan guru ini berupa menumbuhkan kesadaran terhadap penyimpangan yang dibuat dan akhirnya menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memperbaiki diri melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian, aplikasi dimensi manajemen kelas di sekolah dasar. Yang pertama yaitu prosedur dimensi pencegahan atau preventif dan dimensi korektif. Yang pertama yaitu tindakan dimensi pencegahan atau preventif. Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang yang dianggap mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Tindakan pencegahan merupakan terapi yang tepat sebelum munculnya tingkah laku yang dapat mengganggu kondisi belajar mengajar. Adapun prosedur dalam manajemen kelas dimensi pencegahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru merupakan hal yang paling strategis dan mendasar karena dengan adanya rasa kesadaran diri sebagai guru akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat menghilangkan sikap otoriter dan sikap permisif yang dianggap kurang manusiawi dan kurang realistik. Implikasinya di kelas akan tampak pada sikap guru yang demokratis, sikap yang stabil, kepribadian yang harmonis, dan berwibawa. Penampakan sikap ini akan menumbuhkan respon positif bagi siswa-siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran pada siswa. Kurangnya kesadaran pada siswa akan menumbuhkan sikap suka marah, mudah tersinggung, yang memungkinkan siswa melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu kondisi optimal yang telah terbangun pada proses belajar mengajar. Peningkatan kesadaran pada diri siswa dapat menanggulangi sikap kemalasan, sikap menyerahkan tanggung jawab, kurang puas, mudah kecewa, mudah tertekan oleh peraturan sekolah, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kesadaran pada diri siswa, seorang guru perlu memberitahukan hak dan kewajiban siswa, memperhatikan atau merespon kebutuhan, keinginan, dan dorongan siswa, serta menciptakan suasana saling pengertian, saling menghormati, dan rasa keterbukaan antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu sikap tulus dan lugu dari guru. Sikap tulus hati, jujur, dan terbuka adalah modal penting untuk menciptakan kondisi yang optimal untuk memberikan pembelajaran pada siswa. Sikap ini mengandung makna bahwa guru dalam segala tindakannya tidak boleh berpura-pura dalam bersikap dan harus bertindak apa adanya.
Kepribadian seorang guru sangat menentukan bagaimana manajemen kelas saat pembelajaran. Bagaimana stimulus dan respon? Jika stimulus yang diberikan positif, maka respon yang muncul juga akan positif. Dan sebaliknya, jika stimulus yang diberikan itu negatif, maka respon yang muncul juga akan negatif. Next. Yang keempat yaitu mengenal dan menentukan alternatif manajemen kelas. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya individual maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Guru juga harus mengenal berbagai pendekatan yang paling tepat. Selain itu, sebagai guru juga perlu belajar dari pengalaman guru-guru lainnya yang gagal atau berhasil. Hal ini dimaksudkan agar guru itu dapat mencari alternatif yang bervariasi dan tepat dalam menangani berbagai masalah manajemen kelas. Yang kelima yaitu menciptakan kontrak sosial. Pada dasarnya, kontrak sosial ini diciptakan sangat berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan, seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Untuk mengelola kelas, norma berupa kontrak sosial atau daftar aturan, tata tertib dengan sanksinya yang mengatur kehidupan di dalam kelas. Rumusannya harus dibicarakan atau disetujui bersama oleh guru dan siswa. Next. Yang kedua, yaitu prosedur dimensi penyembuhan atau kuratif. Nah, tindakan penyembuhan adalah tindakan pada perilaku menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tidak berlarut-larut. Pengertian lain dari dimensi ini adalah bantuan yang diberikan guru kepada siswa selama atau setelah siswa mengalami persoalan serius. Adapun prosedur manajemen kelas dimensi penyembuhan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Seorang guru harus melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam suatu kelas. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang yang membuat siswa melakukan penyimpangan perilaku. Next. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Seorang guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang terjadinya penyimpangan tingkah laku dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Setelah ditemukan penyimpangan, guru menentukan alternatif penanggulangan atau penyembuhan dari penyimpangan tersebut. Yang ketiga yaitu menilai alternatif pemecahan. Pada tahap ketiga ini, guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan sejumlah alternatif yang telah tersusun. Sesudah terpilih alternatif pemecahan yang dianggap tepat, selanjutnya guru mengaplikasikan alternatif pemecahan itu. Yang keempat yaitu mendapatkan timbal balik. Pada tahap keempat ini, guru melakukan kegiatan kelas balik. Tujuannya untuk menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan kelas balik dilakukan oleh guru dalam bentuk pertemuan dengan siswa, diusahakan dengan penuh ketulusan, semata-mata untuk perbaikan dan kepentingan siswa dan sekolah. Selain itu, perlu disikapi perilaku guru pada saat pertemuan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa diajukan saat perkuliahan. Apabila ada kekurangan, salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.